Tapi setelah kalah pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Lu mikir nggak sih? Iya. Perasaan Pak Prabowo misalnya sudah memberikan partai, udah Gerindra mendukung Anies Baswedan jadi gubernur pada tahun 2017. Habis itu begitu debat calon presiden ngasih skor 11-100. Ya Anda bayangkan aja, Anda tuh jadi Pak Prabowo gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, Anies Baswedan tiba-tiba memuji setinggi langit anak Prabowo Subianto, Didit Hendy Prasetyo. Puji-puji. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyaring. Guys, ini tolong dijadiin sound ya guys. Ting dang dang, ting ting dang dang, ting ting dang dang. Ini menurut saya pribadi ya Pak, Presiden PKS nih sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Hal yang harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia, itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Ya baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita tidak akan mereaction tentang Vina, kasus Vina, tetapi kita pindah ke politik sedikit ya guys. Nah di sini katanya Anies bisa dibilang 1000% gagal masuk ataupun jadi mendaftarkan diri untuk jadi calon gubernur DKI Jakarta karena Anies ini sudah ditinggalkan oleh semua partai lah ya guys. Nah jadi apapun lah ya kan, kita simak dulu video ini sambil kita berkomentar. Tapi di 2024 ini beda ceritanya. Jadi orang-orang yang tidak punya cantolan partai ini kehilangan momentum politik. Seperti Anies. Anies ini sepertinya agak salah juga membaca arah angin politik ya. Dulu sempat menjadi magnet begitu banyak partai politik di Pilkada 2017 dan Pilpres 2024. Seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Sudah, Anies kau duduk diam saja, kau maju. Modal tebar pesona, modal ngomong baik, dan kau akan banyak pendukungnya. Tapi setelah kalah pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies, pertama kali yang meninggalkan Anies. Oh iya. Mana ada ceritanya PKS itu berani meninggalkan Anies? Enggak berani. Tapi gara-gara pilkada di 2024, PKS merasa aspirasi politiknya tidak diperjuangkan. Dia pindah ke lain hati, bergabung dengan Kim. Iman politiknya goyang juga ini PKS. Padahal dulu kalau bicara PKS ya 11-12 dengan Anies. PKS ya Anies, Anies ya PKS. Tapi di momentum kali ini bagi PKS, ya udahlah, Anies itu sudah wassalam, goodbye, nggak ada cerita. Apalagi PKS itu sudah secara rasional berhitung. Anies identik dengan PKS itu tak ada barokah politiknya. Ya buktinya di Pileg di 2024 ini secara nasional PKS cuma naik 3 kursi. Padahal paling depan juga tuh memperjuangkan Anies tuh sampai titik darah penghabisan Presiden Konaha dan seterusnya. Di Jakarta suaranya cuma naik 2 kursi, Silvia. Nggak keren-keren amat gitu loh cinta mati sama Anies. Ketika proposal aman itu seakan-akan dicueki oleh Anies, tak diperjuangkan dengan cara meyakinkan partai lain untuk berlabuh, sebel juga nih PKS bara. Pada saat yang bersamaan ada tawaran angin surga dari Kim. Ayo dong PKS bergabung dengan koalisi pemerintah. Ayo dong PKS mau tidak jadi wakilnya RK. Masuk ini barang. Artinya apa bagi PKS sekarang berpolitik itu mikirnya untung dan rugi. Bukan lagi cinta mati dan tujuannya masuk surga. Enggak begitu lagi PKS. Minimal untuk di Jakarta. Ampun ya PKS. Ampun ya PKS. Begitu berpolitiknya, nggak ada cinta mati, nggak ada cinta buta, nggak ada baper. Oleh karena itu, kalau Anies masuk partai misalnya, entah masuk Nasdem, masuk PKB atau PKS, enak bergennya. Anggaplah dia masuk Nasdem. Nasdem tinggal bilang, calon gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan. Untuk maju, carilah siapa yang mau jadi wakil. Masuk di situ PKS. Kan bisa berlabuh, Pak. Per hari ini, tak ada partai politik yang mau pasang badan dan tanggung jawab kepada Anies.
Pilkada Jakarta ini kan anti teori dan anti survei dan anti ilmu pengetahuan. Ya iya dong. Kalau mau jujur dulu kan variabel utama orang mau maju dalam pilkada dan bertanding survei. Anies itu elektabilitasnya sampai langit ke-10 tuh. Bukan langit ke-7 aja. Paling mentereng. Pakai logika apapun, kalau Anies bisa berlabuh, susah bisa dikalahkan. Tapi siapa yang tertarik? Nggak ada. Ahok gitu. Dan nggak realistis juga. Banyak orang ini kan komentar tuh kan enak aja, asbun aja gitu. Kasih dong kesempatan kepada Anies Baswedan untuk maju lagi. Koalisi Indonesia Maju, jangan halangin dong agar Anies maju. Lu mikir nggak sih? Perasaan Pak Prabowo misalnya sudah memberikan partai, udah Gerindra mendukung Anies Baswedan jadi gubernur pada tahun 2017. Habis itu begitu debat calon presiden ngasih skor 11-100. Ya Anda bayangkan aja Anda tuh jadi Pak Prabowo gitu. Rasanya bagaimana orang yang Anda dukung jadi gubernur, lalu gara-gara jadi gubernur bisa maju calon presiden, begitu berhadapan di debat kayak nggak ada beban sama sekali untuk memberikan skor yang istilahnya memalukan gitu loh. Nggak pantas kalau menurut saya. Nggak pantas. Setelah kemarin ngemis dukungan dari Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra, minta dukungan di Pilgub Jakarta, terus sekarang nggak ada angin, nggak ada hujan, Anies Baswedan tiba-tiba memuji setinggi langit anak Prabowo Subianto, Didit Hendy Prasetyo. Pujian itu dituliskan di akun Instagram pribadi Anies Baswedan. Haha. By the way guys, emang ya kalau udah menjelang pilkada gini, menutupi urat malu tuh emang udah harus dilakukan gitu. Ya lumayan ya kan, namanya juga orang usaha. Siapa tahu ya kan bapaknya yang kemarin udah dihina-hina pas Pilpres 2024 kemarin tuh, yang dia dengan teganya gitu loh ngasih nilai bapaknya 11/100 di depan orang banyak sampai satu Indonesia nonton. Ya itu kan kemarin pas Pilpres karena nggak punya kepentingan ya kan. Nah berhubung sekarang ada kepentingan ya di Pilgub 2024, nggak ada salahnya ya kan ngemis-ngemis dukungan, puji-puji setinggi langit anaknya Pak Prabowo ya kan. Karena kan lagi giat-giatnya gitu loh minta dukungan. Makanya Pak kalau mau maju ini itu tuh minimal punya modal sendiri. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyaring. Guys, ini tolong dijadiin sound ya guys. Siapa yang buat ini guys? Ting ting dang dang. Siapa yang bikin ini guys? Aduh, ada aja netizen ini ya. Sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Sudah pasti saya tidak menyodorkan nama saya ke DPP PKS untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul. Itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Tapi ya ini menurut saya pribadi ya Pak Presiden PKS nih sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Saya kan sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur. Iya. Setuju ya, memang ya harusnya jangan Sebutan politikus yang mulai ditinggalkan kali ini pantas disematkan untuk Anies Baswedan. Bukan hanya ditinggalkan, nama Anies Baswedan juga sudah mulai meredup. Terbukti ketika Anies Baswedan berlaga di Pilpres 2024. Anies Baswedan hanya mendapatkan suara sebanyak 25%. Lantas, mengapa Anies Baswedan pantas disebut politikus yang mulai ditinggalkan? Terbukti, partai-partai yang awalnya akan mengusung Anies di Pilkada DKI 2024 kini memilih untuk meninggalkan Anies dan merapat ke Kimples. Dan yang terakhir, PKS juga menyatakan tidak akan mengusung Anies di Pilgub DKI 2024 karena juru bicara Partai Keadilan Sejahtera M. Khalid mengatakan Anies Baswedan sudah melewati batas 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk memastikan duet Anies Sohibul Imam bisa berlayar di Pilkada DKI 2024.
Menurut Khalid, seharusnya waktu 40 hari itu cukup bagi Anies Baswedan untuk melengkapi kursi kekurangan Anies Sohibul. Mengapa hingga 40 hari Anies Baswedan belum bisa melengkapi kekurangan kursi? Ya karena emang belum ada lagi partai yang mau mengusung Anies. Sebagai partai yang besar, PKS sudah memilih jalan yang benar. PKS sudah bertindak cepat dan juga cekatan. Karena pendaftaran KPU untuk Pilgub DKI Jakarta tinggal menunggu hari. Kalau terus menunggu Anies yang katanya populer, namun pada kenyataannya tidak dapat melengkapi kekurangan kursi untuk pasangan Anies Sohibul, bisa-bisa yang ada PKS tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta. Padahal kita semua tahu kursi PKS di Jakarta itu sangat besar. Lantas, apakah pantas pendukungnya Anies menyalahkan partai-partai yang meninggalkan Anies? Sebaiknya pendukung Anies berkaca. Anies Baswedan memang sudah mulai redup sejak Pilpres 2024 kemarin. Dan itu semua terbukti dengan hanya mendapatkan 25%. Terlebih lagi, etika Anies Baswedan dinilai sangat buruk ketika berhubungan dengan Partai Demokrat. Seluruh rakyat Indonesia tahu dan melihat benar-benar seperti apa etika buruk Anies Baswedan kepada Partai Demokrat. Lagi pula kalau orang mau maju Pilpres, Pilgub, selain harus memiliki popularitas di atas 40%, dia juga harus punya modal dan track record kerja yang bagus. Kalau semuanya itu nggak ada, sebaiknya Anies Baswedan introspeksi diri. Oke, ini benarkah Anies Itu hal yang Baswedan, harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia. Itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Dulu kita sudah mengetahui itulah, kita gak usah dibahas lagi ya. Sampai ada banyak masjid yang menolak menyolatkan, menolak menguburkan seorang muslim hanya gara-gara beda partai politik. Itu kan dari pendukungnya Pak Anies ini kan. Dan sekarang ini diulang lagi. Jadi ketika kampanye tiba-tiba dikerubutin oleh ulama, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa, kami ulama, ada ulama ngaku ulama tapi gak apa-apa lah, kami ulama mewajibkan pertanggungjawaban dunia akhirat untuk memilih Anies. Nah, kata-kata mewajibkan itu, istilah wajib itu kan di dalam agama itu terminologi yang berat gitu. Kalau misalkan tidak dilaksanakan berarti dosa gitu kan. Nah, karena itu berarti harus ada dalilnya. Nah, ini dalil memilih Anies itu di mana? Apakah karena sebelumnya sudah difatwakan juga bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi gitu kan? Nggak bisa. Nah, tapi Pak Anies itu memang menggunakan terminologi-terminologi agama, istilah-istilah agama untuk menguatkan elektabilitasnya. Ya, kita lihat ya guys, kita dengar sendiri ya. Kalau Anies sekarang susah kalau mau maju Pilgub DKI Jakarta ya kan. Semua partai meninggalkan Anies dan nggak mau mendukung Anies. Ya Nasdem, PKS ya lebih baik bergabung ke Kim sekarang ini. Ya, aduh. Tapi inilah efeknya kalau Anies dulu ya. Dulu Anies merendahkan Pak Prabowo ya. Mungkin seakan-akan Anies ini dulu akan menang di Pilpres kemarin ya kan. Tetapi akhirnya kalah setelah ya menghina Pak Prabowo, merendahkan Pak Prabowo, menilai Pak Prabowo, kinerja Pak Prabowo 11 dari 100. Wow. Dan sekarang Anies rasakan sendirilah. Nggak ada yang mau mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Dan bisa dibilang Anies gagal untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Waduh. Oke lah guys. Apapun lah tanggapan kalian, siapapun yang kalian dukung silahkan berkomentar di bawah. Dan ya mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.